Oke, welcome to TechSwip ID ya. Jadi di sini kalian mungkin tahu ya, sesuai nama channel ya, TechSwip ID. Jadi WIB itu dari ngambilnya dari kata wibu, wibu bau bawang gitu ya. Tapi kan di sini ya sekedar relevansi. Jadi gua iseng-iseng doang sih buat kayak kayak VTuber kayak gini. Jiwa jiwa wibu gua bergejolak gitu. Tapi intinya di video kali ini gua mau bahas cara gua beli VGA di tahun 2022 ya. Jadi ntar gua kasih tahu cara versi gua ya buat beli VGA. Jadi tentunya pertama itu lu mesti riset dulu. Riset keperluan lu itu VGA-nya bakal dibuat buat apa? Buat kerja kah? Buat render kah? Buat produktivitas atau buat ini ya, buat sekedar main game doang gitu. Jadi itu yang pertama. Ini yang pastinya yang paling penting itu analisa dahulu. Lu analisa keperluan lu apa gitu. Baru setelah lu analisa, lu bisa cari ke YouTube misalkan ke website-website teknologi buat risetnya, atau langsung tanya di grup-grup PC builder ya untuk saran dan masukan. Setelah lu dapet VGA-nya, baru kita lanjut ke step selanjutnya ya. Step selanjutnya ya, setelah lu riset, lu cari VGA-nya. It's as simple as that, right? Sesimpel itu kan? Iya, secara teori sesimpel itu, tapi ketika manusia itu ya, ketika dia punya banyak pilihan, maka sejatinya dia bakal lebih sulit buat menentukan atau mengambil sebuah keputusan. Dan itu yang terjadi ketika lu beli VGA. Lu mau beli VGA yang second, atau lu mau beli VGA yang baru gitu. Atau lu ada budget buat naik sedikit, atau lu ambil yang lebih murah sedikit, atau bla 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 gitu kan. Jadi di sini gue bakal bahas beberapa skenario nya ya, ketika lu mau beli bekas, ketika lu mau ngambil yang naik kasta sedikit, atau yang malah ngambil yang di bawahnya gitu kan. Nah, jadi ini masih berhubungan dengan beberapa keluh kesah gua di video-video sebelumnya ya. Dan kita tahu alasan terutama gua keluh kesah ini karena udah gua bilang ini udah agak waras lagi ya, karena kita udah cukup lama ya, kalau gua bilang gitu, di harga VGA yang ngaco gini, apalagi yang seharusnya ada model yang memang diperuntukkan buat yang kaum-kaum yang sekedar mampu 750 Ti atau 1050 Ti yang membantu gua bilang ya di gua ya. Yang untungnya gua bisa ada rezeki lebih buat ngambil VGA ya. Tapi bukan berarti yang mereka-mereka gak mampu ini, belum mampu ini belum doang sih gua bilang. Semua bakal bisa upgrade pada waktunya. Tapi jangan dilamain kayak gini gitu kan. Padahal udah ada desain dari manufacturer yang memang didesain buat kaum-kaum yang kayak gini gitu. Gue bukan gue iba ya. Gue itu orang yang tipe kalau ada yang nggak logis di pikiran gue agak gendek gitu orangnya. Agak kesel sendiri gitu. Nah, jadi di sini gue bakal ngasih tips ya. Jadi pertama gue bakal yang second dulu, ketika lu mutusin mau ngambil barang second. Ini gue balik-balik lagi ke Tokopedia Pool ya, Topet Topet Pool kita. Jadi di sini yang biasa lu ambil ya ketika lu beli VGA itu mentok-mentok 75 750 Ti ya, kayak gini. Seri ini kayak gini ya, 750 Ti atau seri 1050 atau juga seri RX 570 580. Ini pandangan gua pribadi, untuk model-model yang kayak gini itu udah agak worth lagi diambil untuk second ya. Jadi untuk yang worth diambil itu yang memang masih diproduksi baru, kayak 1650 dari distri udah ini ya, masih continue ya setahu gua ya. Barunya kayak gini kan. Jadi dia memang masih ada diproduksi. Sedangkan yang udah discontinue itu gua pikir gak usah diambil lagi ya. Karena di sini
dia udah discontinue, yang artinya pasokan barunya yang masih garansi itu udah gak ada. Jadi lu murni gacha lu. Yap, jadi benar-benar gacha. Gua gak bilang VGA ini gampang rusak ya. Memang VGA ini salah satu komponen yang bandel gitu. Tapi di sini ketika lu ngambil barang yang udah gak garansi, yang lu perlu tahu itu garansi itu adalah ekspektasi dari si pembuatnya, dari si AIB dan manufacturer. Ini bakal tahan berapa lama? Gua jamin ini bakal tahan 3 tahun barang ini katanya. Kalau ini gak jalan dalam 3 tahun itu, lu boleh balikin lagi gitu. Lu boleh refund lah istilahnya ya. Lu boleh balikin, ntar gua ganti, entah gua servis kek, entah gua ganti unit baru kek, gitu kan. Tapi ketika lu ngambil di harga gak ngontak sekarang, yang gak ada garansi, ini barang rusak, lu mau kemanain? Mau jadikan jalan pintu gitu kan? Ini kalau gua bilang untuk target pasarnya yang market low end dan mainstream ke bawah ya, di price point di 4 juta, di 5 juta, ini udah agak worth lagi kalau lu ngambil barang yang gak ada garansi. Lu kecekek gua bilang. Ya, selain itu ada lagi faktornya ya gua bilang. Ini antara yang bilang VGA gaming dan VGA mining. Gua gak bias ya, VGA gaming lebih baik dari VGA mining kalau dijual second. Ini ada faktor-faktornya sendiri yang gua dengar ya, jadi gua belum pernah buktiin. Tapi kalau di VGA itu kan setiap barang elektronik itu ada yang namanya umurnya ya, masa hidupnya. Jadi kalau teorinya, kalau dia dipakai mining, yang artinya dia jalan pasti 24 jam gitu. Yang artinya dia dipakai nguli terus selama 24 jam nggak berhenti. Yang artinya juga secara teori umur VGA-nya juga makin pendek. Itu teorinya ya, ibarat lu jadi kuli bangunan nggak pakai istirahat VGA lu. Walaupun di pembelaannya di sini si VGA itu udah di undervolt. Jadi dikecilin kecepatan ininya, kecepatan clock sama kecepatan sama konsumsi dayanya ya. Jadi katanya dia cuma kerja ringan. Oke, mungkin pembelaannya di situ sedikit masuk akal kalau kalian awam ya. Tapi di sini ketika lu mining itu gak cuma di clock ya, tergantung algoritma juga. Jadi ada juga mining coin seperti ETH. Ini kalau gua gak salah ya, ETH itu lebih ke memori bro. Jadi lu ngerendahin clock sama watt itu, lu ngerendahin clock artinya juga pasti watt lebih rendah. Tapi bukan berarti di memorinya lebih rendah juga jalannya. Jadi ya bisa aja ini nanti VGA bekas mining jelek dapetnya lu. Dan bukan berarti juga nggak ada VGA mining yang bagus ya, yang dirawat. Tapi sama aja masih gacha juga gitu kan. Ada yang memang user yang rajin ngerawat, maintain, ada juga yang nggak. Itu berlaku buat VGA mining maupun VGA gaming di situ. Nah, untuk di VGA gaming itu teorinya yang bikin dia wear out atau usang ya, cepat rusak, itu katanya karena sering dibawa ngegame. Yang artinya dibawa ngegame itu dia ada cycle-nya, ada perputaran dari kondisi idle, kondisi rest, dia istirahat biasa kan, ke VGA-nya langsung ditarik kerja keras gitu. Kalau main game langsung ke suhu 80 derajat gitu. Jadi dari posisi dingin ke panas yang tiba-tiba ini bisa ngerusak silikon yang ada di VGA katanya, bikin bengkok katanya. Katanya ya, sekali lagi. Tapi kalau lu bandingkan orang gaming nggak ada yang 24 jam sehari selama seminggu gitu. Mentok-mentok ya 4 jam lah, 4 jam, 6 jam gitu kan. Jadi ya tergantung penggunaan lagi. Dan tentunya ini kalau bisa yang ada garansinya lu ambil VGA-nya. Jadi itu kenapa gua gak, kalau ditanya orang ngambil 580 atau 570 atau 750 Ti, ya gua gak bakal ngambil gitu karena garansi di sini ya. Karena garansi itu ya balik-balik lagi itu ekspektasi kehidupan VGA-nya ya.
umurnya berapa gitu. Sedangkan kita tahu rilisnya 1650 itu sekitar 2016 ke atas ya. RX 50, RX 580 itu 2016. Sedangkan 750 Ti ya lebih tua lagi gitu. Rilis date kita lihat dulu. Di sini gua gak hafal ya rilisnya kapan, tapi cycle-nya kan tiap 2 tahun ya. Jadi 2014. Sekarang udah nyaris 8 tahun umurnya. Jadi ya lu bayangin sendiri gitu kan. Itu VGA udah bertumur, udah umurnya tua kali. Jadi kalau rusak ya sayang duitnya gitu. Belum lagi di sini kan kita gak tahu juga, ada yang jual VGA-nya katanya bekas mining, tapi ketika dijual dia bilang bekas gaming katanya. Belum lagi ada yang bekas kanibal dari service yang pastinya kalau dia udah di kanibal artinya kan masa hidupnya udah mati. Udah mati dikasih ganti part dari kanibal terus jalan lagi, walau performanya ya jelas pasti nurun ya. Pasti nurun, kalaupun dia gak turun itu pasti agak lama umurnya. Cuma nyambung napas sebentar aja gitu. Jadi ya itulah alasan gua buat sekarang ngindarin VGA second, VGA bekas. Karena emang nggak worth the money kalau dari gua ya. Kalau dia masih ada garansi ya silakan, atau masih orang jual mau ganti VGA ya bekas upgrade gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita dapet VGA bekas ini dengan harga yang menarik? Kalau gua bilang ya, orang kan biasanya cari di marketplace, tapi kalau gua bilang marketplace oke aja gitu, tapi gua lebih suka kalau nyari VGA bekas itu di marketplace-nya Facebook. Jadi kalau di Facebook kita ke marketplace terus cari aja, misalkan gua nyarinya VGA 1050 Ti kayak gini ya. Nah, ini lu cari aja yang kondisinya lu kira-kira masih bersih, masih rapi, dan masih ada garansi kalau bisa. Nah, kenapa gue saranin di sini di marketplace? Terutama ini karena kalau kita lihat di marketplace ini pasti yang disaranin yang di kota lu dulu, baru di tempat-tempat lain gitu. Nah, kalau dia di kota lu kan lu bisa cot ya, bisa ngecek sendiri barangnya kayak gimana kondisinya. Lu bisa mampir ke tempatnya, lu bisa kenal ke tempat yang jual gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa ya lu tahu mau kemana gitu. Nah, tapi sekali lagi poinnya yang paling penting di sini ngambil di Facebook ini, lu bisa nawar sadis, bre. Poinnya di situ. Kalau lu pintar nawar, lu bisa ngambil harga yang jauh dari pasaran market second ya. Tentunya itu perlu skill ya buat nawar. Tapi di sini perlu lu tahu juga kalau ngambil second berarti lu harus rela ngalamin yang namanya hidden cost ya, hidden cost. Jadi pengeluaran tersembunyi kalau gua bilang. Maksudnya di sini ya kayak tadi, kemungkinan dapat barang gacha yang jelek gitu, atau usaha lu ke tempat si pembeli, atau kendala lainnya gitu kan. Sedangkan kalau lu beli baru ya tinggal terima gitu kan. Bukan berarti gak ada masalah gitu kan kalau beli baru, tapi resiko masalahnya itu ketika lu lebih sayang ke waktu ya, yang hemat waktu, mungkin lu bakal ngambil baru, tapi why not gitu kan. Kalau lu bisa kompromi dengan hidden cost-nya, ini menarik sekali sebenarnya. Bisa dapat harga yang miring gitu. Jadi ini enaknya kalau lu ngambil di marketplace Facebook ya, lu bisa lu bisa tawar sadis gitu. Jadi kalau lu di Facebook jualan atau beli, lu harus ekspektasi kalau pembeli lu bakal nawar sadis gitu. Jadi ini udah ya gua bahas second. Sekarang gimana cara nentukan ngambil VGA-nya? Lu mau ngambil yang mana? Jadi di sini kalau gua ya, perhitungan gua kalau upgrade VGA itu minimal ekspektasi performa yang gua dapet itu 30% minimal. Karena di rate 30% itu gua rasa performa yang gua dapetin bakal kerasa bedanya kalau gua upgrade ya. Terus kalau gua build baru, gua juga lihat dari harga juga. Dari harga, tapi di sini yang jadi pembandingnya itu adalah price point ya.
apa gua bilang price point. Jadi titik harganya yang gua jadikan pembanding, bukan kastanya. Jadi ini kayak kasusnya ini ya. Kasusnya 6.600 sama 3060 ya. Jadi kalau kita lihat RTX 3060, gua belum ngecek lagi ya harga ya. Jadi kita lihat aja kasarannya di sini udah nyentuh di 9 juta sebenarnya, Pak, titik paling rendah ya versi single fan. Sedangkan kita lihat 6.600. Oke, di sini ya. Jadi 6.600 itu XT yang ini ya. 6.600 itu udah di 8 juta. Jadi bedanya sekitar 1 sampai 2 juta. Dengan performa ketika lu ambil 3060 itu beda FPS-nya paling 10 FPS doang. Ini dengan skenario lu bakal dibawa buat gaming doang ya. Lu gak bakal ngambil ray tracing, lu gak bakal DLSS. Jadi kalau dulu DLSS itu ada take away-nya. Jadi dia itu ngeblur ya buat ningkatin FPS. Tapi sejak DLSS versi 2.0 ini katanya blurnya udah gak ada. Jadi ini bisa jadi skenario yang bisa lo ambil juga. Worth gak ini 1 juta nambah 1 juta 10 FPS? Kalau gua ya enggak gitu. Itu beda yang sangat tipis kalau gua bilang. Karena ini bukan berarti yang lu lihat FPS di YouTube itu bakal sama yang lu dapet di sistem lu, karena ya beda sistem beda FPS juga gitu. Jadi ya lu bisa ngambil yang lebih murah, atau karena keperluan lu lain, misalkan lu keperluannya buat streaming, buat record, lu ambil 3060 mau gak mau. Karena di situ ada NVENC ya. NVENC. Walau sebenarnya di seri merah si AMD sebenarnya buat compare perbandingan itu gak jauh-jauh beda mau buat di streaming sama mau di record. Yang jadi pembeda di sini adalah kalau di AMD dengan bitrate buat streaming ya gua bilang itu kalau dia di bitrate rendah dia bakal sedikit di bawah sama Nvidia, tapi still masih watchable, masih bisa ditonton ya, masih gak kerasa bedanya. Tapi kalau lu beneran mau streaming, orang-orang banyak bilang mau ambil ke kubu hijau ya, kalau ada budget. Tapi ya bebas lagi, balik-balik ke lu, apa perlu benar gitu kan kuda core-nya dengan budget yang naik lagi jauh gitu. Jadi itulah. Sekarang kita pengen lihat ke downgrade-nya ya, ke ngambil seri di bawahnya, apa yang jadi pertimbangannya. Sekarang kita balik ke kasus 3050. Jadi kasus yang gue jadikan contoh kasus di sini 3050 yang gue kecewa kemarin ya. Jadi ini kayaknya nggak ketemu ya laptop semua. Jadi anggap aja price point kemarin itu ada di 7 juta. Sedangkan di 8 juta lu ada 6.600. Jadi cara pikir gua di sini seperti yang gua bilang, kalau gua upgrade itu minimal 30% performance. Jadi untuk kasta sendiri dia sudah beda ya, lawannya dari price point MSRP aja 6.600 dan 3060 itu sama-sama ada di $30 ya, sekitar itu ya. Kita bandingin berdasarkan price point. Dan di sini 7 juta itu di 3050 dan 6.600 di 8 juta. Bedanya sejuta. Apakah worth buat di upgrade? Nah, untuk menghitung worth enggaknya itu lu bandingin dari tingkat atasnya ketika lu mau ngambil 3050. 6.600 itu dia minimal 30% performanya lebih tinggi dari 3050. Karena 3050 performanya itu di 1660 Ti. Kemudian di sini ketika lu ngambilnya mau 3050, buat nentuin harganya lu riset aja performa 3050 ini berapa kalinya dari kasta di atasnya. Jadi perbandingan di sini 6.600. 3050 ini dia ada di 0,8 kali. Jadi harga 6.600 lu kalikan atau lu kurangin dari 0,8 kali itu. Dan dapatlah poinnya itu di sekitar 6,4 juta ya. Jadi ketika dia belum nyentuh harga 6,4 juta,
Gua bilang ini dia gak worth it. Walau walau setiap harga VGA itu sekarang gak worth it, tapi kita di sini tujuannya pengen milih yang eh, paling sedikit buruknya gitu. Walau buruk-buruk juga, tapi seenggaknya lebih sedikit buruknya daripada yang lain gitu, jeleknya gitu. Makanya di sini gua lebih nyaranin lu ngambil 6.600 karena udah beda kasta ya. Naiknya juga agak jauh gitu. Dan barangnya kan bisa lu pakai di Full HD rata kanan ya. Lu mau peci ke ultra juga masih jalan lancar gitu. Kalau sebenarnya kalau setting ultra nggak terasa bedanya di Full HD. Lu mendingan ngambil di setting high. Karena performance gain-nya itu kayak lu meras jeruk ya. Jadi kalau dia masih banyak potensinya itu ketika diperas jeruknya, isinya itu, dia lancar aja. Tapi buat ngeluarin setetes yang dikit itu dia mulai lebih sulit ya. Jadi ya ini udah gua bahas beberapa cara pikir gua ketika gua beli VGA. Jadi kita compare aja dulu performanya, work enggaknya gitu. Cara kita belinya, faktor-faktor yang jadi pertimbangan buat untuk beli VGA tersebut. Mungkin batas sini aja ya. Kalau membantu jangan lupa di like, share, dan subscribe. See you next time.